Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella, saya di sini Rizka Febriani Valentina dari kelas 8A dengan mata kuliah proyek perangkat lunak. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya itu dengan judul Sistem ATK berbasis website. Nah, di sini itu ATK merupakan penunjang yang mempunyai peran vital di dalam berjalannya suatu fungsi administrasi perusahaan. Dan ATK ini merupakan faktor penting dalam kebutuhan pekerjaan perusahaan. Oleh karena itu, pengelolaan alat tulis kantor haruslah mendapat perhatian khusus, di mana diharapkan dengan dibentuknya suatu sistem pengelolaan yang baik, maka diharapkan semua permintaan yang diinginkan oleh berbagai divisi perusahaan dapat terpenuhi dengan optimal dan cepat tanggap. Nah, terus ATK ini, alat tulis kantor ini di PT Pelindo Multi Terminal di Kota Dumai ini masih bersifat manual, yang mana di setiap divisi yang membutuhkan alat tulis kantor ini harus mengisi form yang telah disediakan secara tertulis. Jadi dengan demikian sering terjadinya kesalahan informasi sehingga mengakibatkan pembuatan laporan rencana pemakaian barang untuk pengeluaran anggaran per bulan terlambat diterima oleh bagian pengadaan barang. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah membangun suatu sistem informasi pengelolaan alat tulis kantor berbasis web yang diharapkan dapat membantu mempercepat proses pembuatan laporan pemakaian alat tulis kantor dan mengurangi kesalahan informasi sehingga akan menghasilkan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Terus ini saya menggunakan metode penelitiannya itu adalah Rapid Application Development, yang mana metode ini bersifat incremental, terutama untuk pengerjaan yang cukup pendek. Jadi RAD ini atau Rapid Application Development ini adalah metode yang pengerjaannya itu lebih singkat atau lebih cepat daripada metode yang lain. Nah, itu jalan kerjanya itu yang pertama ada planning. Planning itu adalah perencanaan. Jadi pengguna dan penganalisis itu bertemu untuk mengidentifikasikan tujuan-tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mengidentifikasikan syarat-syarat informasi yang ditimbulkan dari tujuan tersebut. Nah, terus yang kedua itu ada user design. User design itu adalah tahapan untuk proses desain dan proses perbaikan secara berulang-ulang apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain terhadap kebutuhan pengguna yang telah direncanakan sebelumnya. Jadi, kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan keinginan pengguna atau usernya itu masih bisa diubah atau diperbaiki nantinya. Terus ada construction. Construction itu tahap codingan, yang mana ini untuk merubah desain sistem yang telah dibuat menjadi sebuah aplikasi yang telah direncanakan. Jadi tahap codingan ini setelah kita mendesain, kita melanjutkan untuk mengoding untuk tahap menjadikan sebuah sistem atau aplikasi nantinya. Terus yang terakhir itu ada cutover. Cutover itu adalah tahap pengujian keseluruhan sistem. Jadi ketika aplikasi itu sudah berjalan dengan baik, untuk kita serahkan atau kita kasih kepada penggunanya itu atau klien, kita harus uji dulu. Kita harus uji coba terhadap sistem atau aplikasi yang kita buat ini. Terus ini ada kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kebutuhan fungsionalnya itu ada login sebagai admin dan user, terus melakukan permohonan permintaan ATK, melihat ketersediaan barang ATK, dan menerima form dari permintaan ATK. Terus ini ada kebutuhan non-fungsionalnya. Kebutuhan non-fungsionalnya itu aplikasi yang dibangun berbasis website. Aplikasi bisa diakses jika terkoneksi dengan internet. Terus sistem ini digunakan dengan perangkat laptop atau PC. Selanjutnya itu sistem bisa diakses dengan melakukan login. Bella, hanya itu yang bisa saya sampaikan dan jelaskan hasil kerja praktik saya untuk sementara waktu ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.